Lope masih tetap saja tinggal di ini perkampungan? Apa Lope tidak merasa takut? Apa Lope... Papa saya kalau melihat saya mainan potehi malah marah, nggak boleh, kamu nanti hidupnya susah gitu. Hidupmu nanti seperti boneka sendiri. Ketika pentas, kamu perutmu terisi, gagah. Tapi kalau nggak pentas, perutmu kempes, nasibnya disampirkan. Pemain potehinya mungkin dalang-dalangnya sekarang tinggal 6 orang. Lah yang muda-muda ini baru tumbuh kemarin pandemi. Nggak ada pementasan, ganti pekerjaan. Masih tetap saja tinggal di ini perkampungan? Apa Lope tidak merasa takut? Apakah Lope tidak mengetahui kalau nanti malam... Alunan suara erhu berpadu tabuhan tambur menggema di sudut kelenteng Hong San Kiong, Jombang, Jawa Timur. Ketukannya selaras dengan gerak lengan sang dalang potehi yang membawakan lakon cerita asal mula perayaan Imlek. Pertunjukan wayang atau boneka kantung yang berasal dari Tiongkok Selatan ini sedang dikenalkan ke anak-anak sekolah dasar dan taman kanak-kanak di sekitar Kecamatan Gudo. Pasalnya, tradisi yang pertama kali dibawa oleh nenek moyang orang Tiongkok ke Pulau Jawa sekitar 1 abad silam itu kini mulai sulit ditemui. Adalah Tony Harsono, pria kelahiran Jombang 53 tahun silam yang memegang peran penting dalam pelestarian wayang potehi. Ia rutin mementaskan kesenian ini, tidak hanya pada saat hari besar etnis Tionghoa seperti Imlek dan Cap Gomeh saja, tapi juga setiap kali ia memiliki kesempatan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Tokoh-tokoh Tionghoa sendiri belum tentu. Kelenteng-kelenteng aja sekarang banyak yang pengurusnya yang nggak ngerti, nggak mau mentaskan. Padahal potehi ini bisa lestari sampai hari ini karena keyakinan bahwa potehi ini persembahan untuk dewa. Jadi dipentaskan. Ada atau tidak ada penonton dipentaskan. Nah pengurus-pengurus yang sekarang banyak yang nggak ngerti, nggak ada yang nonton, nggak dipentaskan gitu. Jadi orang-orang Tionghoa sendiri nggak peduli. Tony lahir dari terah keluarga dalang potehi. Kakeknya membawa kesenian ini langsung dari provinsi Fujian di Tiongkok pada era 1920-an. Keterampilan memainkan wayang potehi itu kemudian diturunkan ke ayah Tony yang juga meneruskan profesi sebagai dalang. Tony kecil pun seakan mewarisi kecintaan pendahulunya akan wayang potehi. Oh, ceritanya panjang. Saya sejak kecil. Sejak kecil tuh saya SD kelas 2 mungkin itu saya selalu sore sudah naik di atas panggung. Berdiri di atas panggung lihat pemain-pemain potehi di dalam. Dalangnya kalau main gimana, musiknya gimana, sejak kecil. Bahkan saya menirukan. Jadi kalau dulu dalang-dalang tuh kalau senggang buat potehi, saya lihat caranya buat gimana, buat topi gimana, saya nirukan sembunyi-sembunyi buat. Wayang potehi ini juga jadi sarana hiburan. Penuh depan kalau sedang musim wayang potehi main, rame, banyak sekali anak-anak ngumpul lihat. Jadi sejak kecil memang dia suka mainnya di jendela kamar. Kami kan tidur di kelenteng, dapat satu kamar, ada jendelanya. Dia main pakai panggung itu ya wayang itu di jendela itu. Pakai tabuhan ya seadanya mulutnya dia, tapi memang sudah dari kecil suka main wayang. Sampai agak besar, bapak kami melarang dia untuk berprofesi sebagai dalang. Karena nasib dalang itu saat itu ya pahit sekali. Ya sampai saat ini. Mengenang masa Orde Baru menjadi hal yang paling memilukan bagi keluarga Tony.
Sentimen anti-Tionghoa membuat wayang potehi dilarang tampil di depan publik. Kesenian ini mati suri, juga dengan profesi dalang potehi yang seketika hilang karena dianggap melanggar aturan. Hal itu membuat ayah Tony tak ingin anak-anaknya menjadi dalang wayang potehi. Bahkan kalau papa saya sebagai dalang, kakek saya dalang dari Tiongkok, papa saya dalang juga. Papa saya kalau melihat saya mainan potehi malah marah, nggak boleh, kamu nanti hidupnya susah gitu. Hidupmu nanti seperti boneka sendiri. Ketika pentas, kamu perutmu terisi, gagah, tapi kalau nggak pentas, perutmu kempes, nasibnya disampirkan. Nah, nasib pemain potehi sampai hari ini pun seperti. Namun, merasa memiliki tanggung jawab menjaga warisan nenek moyang itu membuat Tony tak tinggal diam. Saat Gus Dur mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang membatasi kegiatan seni orang-orang Tionghoa, Tony mulai mengais memori tentang wayang potehi. Sekitar tahun 2001, ia mulai mengumpulkan satu demi satu bentuk wayang potehi dari penjuru Indonesia. Tony memiliki niat tulus untuk kembali menghidupkan kesenian wayang Cina ini. Jadi awalnya saya mencari contoh ke pemilik yang lama-lama itu. Saya ke Semarang, pinjam 1, 2, saya kembalikan. Terus saya ke Hotel Tugu, ada koleksi di sana, saya buat. Terus saya datang ke Tiongkok, saya datangkan juga dari Tiongkok. Kalau saya kesulitan bentuk-bentuk, saya ke kelenteng-kelenteng. Karena cerita potehi ini ada juga dicerita di tokoh-tokoh di kelenteng, dewa-dewa. Jadi saya buat, oh bentuknya seperti ini, di Penang, di Tiongkok, di Taiwan, seperti itu. Tony pergi belajar mendalami potehi hingga ke negeri tirai bambu untuk mencari tahu pakem dan bentuk asli kesenian ini di daerah asalnya. Ia juga membandingkan penafsiran pertunjukan potehi di berbagai negara. Kalau di Penang itu gaya permainannya beda sudah sama Indonesia. Mereka cenderung gayanya seperti opera. Kalau potehi yang di Gudo ini masih seperti dulu, sesuai. Bahkan ketika festival di Taiwan kemarin, potehi Gudo ini yang dikatakan original malah dibanding kayak Taiwan, dibanding dari Penang apa. Dari segi alat musiknya mereka sudah modern, ada organ apa seperti itu, ada keyboard. Selain itu, Tony juga mengumpulkan kembali para dalang dan pemusik yang telah lama berhenti memainkan wayang potehi. Ia membentuk kembali komunitas Fuhean yang dulu pernah berjaya saat diampu oleh kakeknya. Jadi prinsip saya itu men-support, membantu, memfasilitasi semua peralatan agar pemain-pemain ini semangat gitu. Jadi semua itu free, kalau dulu kan sewa, jadi saya free semua biar semangat. Widodo Santoso menjadi satu dari sedikit dalang yang mau bergabung dengan komunitas Fuhean. Widodo yang semasa remaja sudah aktif menjadi dalang potehi di Blitar, tempat kelahirannya, sempat kehilangan profesi. Saat akan memulai pekerjaannya kembali, ia sulit mencari sewa wayang serta alat musik untuk mengiringinya mendalang. Luar biasa bagi saya Pak Tony, jasanya begitu sangat besar, apalagi setelah potehi dipegang Pak Tony. Memang potehi Indonesia benar-benar potehi. Kalau dulu saya merasa kesulitan pinjaman yang ke sana, bahkan dalam pementasan pun saya sering dikomplain, Bapak pentas boleh ceritanya bagus, tapi potehinya ini kurang betul. Tapi setelah dipegang Pak Tony, semua betul. Jadi tokoh ini benar-benar, misalkan kayak Jin Xiao Putik yang karakter wajahnya demikian, bajunya sekalian topi maupun senjata, setelah dipegang Pak Tony luar biasa, benar-benar potehi gitu. Widodo merasakan betul bagaimana keseriusan Tony dalam melestarikan wayang potehi bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak dalang serta pemusik. Kini, ada saja masyarakat yang mengundang Widodo bersama rekan-rekannya di Fuhean untuk mengisi beragam acara di mal, ulang tahun perusahaan, atau bahkan merayakan hari besar agama lain seperti saat Natal dan Tahun Baru.
22 tahun gigih merawat tradisi wayang potehi, kini Tony berhasil mengangkat pamor kesenian ini. Tak hanya di sejumlah kota di Indonesia, Tony juga beberapa kali berkesempatan menampilkan wayang potehi di luar negeri seperti di Belanda, Taiwan, dan Malaysia. Ya, pertanyaan itu sama dulu pernah saya ditanya di Taiwan. Kamu nggak dapat duit kok mau? Saya bingung juga, jawaban saya simpel aja, saya jatuh cinta gitu aja. Jadi kadang-kadang dipikir nggak ada mau lah ngelakukan itu. Ya keluar duit terus tapi nggak pernah dapat duit. Saking seneng ya, ada kepuasan. Kalau potehi saya pentas di mana gitu saya ada kepuasan. Saya juga merasa bangga punya saudara dia. Banyak pengorbanan dia di wayang banyak, tapi yang telah dia dapat juga banyak dalam artian nama ya, keharuman namanya, kisah hidupnya. Tapi kalau materi nggak ada karena memang bukan tujuannya bisnis di wayang. Dedikasi dan pengorbanan Tony Harsono dalam pelestarian wayang potehi juga telah diakui dan diberi banyak apresiasi dari berbagai kelompok masyarakat. Jadi Pak Tony Harsono yang saya kenal ini adalah memiliki jasa besar bagi pembangunan seni dan budaya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang melalui pelestarian dan pengembangan seni wayang potehi. Dulu awalnya pembuat potehi itu membuat potehi sesuai imajinasinya sendiri, bentuknya dibuat sendiri. Jadi kadang-kadang nggak sesuai pakemnya. Jadi saya tergerak untuk memperbaiki itu. Awal 2001 itu, ketika saya sudah bekerja punya uang. Sebuah bangunan yang belum rampung dibangun di sudut kelenteng Hong San Kiong ini menjadi manifestasi kerja keras Tony Harsono dalam melestarikan wayang potehi. Ia merintis pendirian Museum Wayang Potehi pertama di Indonesia. Tony tak mau setengah-setengah berupaya menghidupkan kembali kesenian ini. Ia mengumpulkan referensi bentuk serta karakter dari dewa-dewa dan tokoh dari legenda Tiongkok dengan menyambangi kelenteng-kelenteng di penjuru negeri. Karakter-karakter itu kemudian dibuat ulang. Saat ini ada lebih dari 6.000 wayang potehi yang tersimpan di Museum Wayang Potehi Gudo. Dulu awalnya pembuat potehi itu membuat potehi sesuai imajinasinya sendiri, bentuknya dibuat sendiri. Jadi kadang-kadang nggak sesuai pakemnya. Jadi saya tergerak untuk memperbaiki itu. Awal 2001 itu, ketika saya sudah bekerja punya uang. Tak hanya ribuan koleksi karakter wayang potehi, berbagai artefak, peninggalan sejarah, hingga naskah pementasan asli dari tahun 1920-an milik kakeknya tersimpan rapi di museum ini. Ini salah satu koleksi yang paling tuanya ada di sini ya, Iya, Pak? sini. Ini transkrip Iya, ini naskah-naskahnya, suluknya. ini bukan, ini cerita potehi si Jinkui Chengse, tapi ditulis pakai aksara Jawa. Ini ditulis tahun 1888 ini. Di Tiongkok? Bukan, di sini Di karya Jawa? orang sini, iya, di sini. Oh, Pakai aksara Jawa, iya. Ini cerita potehi. ada karakter-karakternya. Iya, karakter potehi. Ini dapat dari mana, Pak? Ini dari pedagang barang antik ini ya. Nah ini saya pernah lihat itu cerita yang si Jinkui Chengtangnya itu dimiliki Pak Asmi. Itu. Oh, jadi ada dua. Iya, si Jinkui Chengtang sama Chengse. Ya, saya punya yang penutupnya ini. Di sini ada tulisannya 1888. Mana, Pak? Ini lengket ini. Ya, Oh, ini 1000, yang ini lengket ini. 1888. Iya, iya, Coba bisa lihat, Pak, isinya. iya. Oh, ini semua naskah cerita Iya. yang kalau dipagelarkan bisa sampai 2 jam ya, Pak? Oh lebih kalau Oh, ini. lebih. Iya, nggak selesai ini. Ini salah satu koleksi yang paling susah ditemukan. Iya sulit ya ini. Hanya satu di Indonesia.
Saya kurang tahu kalau itu ya, cuma ini langka juga sih. Untuk mengisi koleksi wayang potehi di museumnya, pada 2016, Tony mulai merekrut masyarakat sekitar untuk menjadi pengrajin wayang potehi. Bentuk-bentuk dewa atau tokoh yang ia lihat dan kumpulkan kemudian dibuat polanya dan diproduksi oleh para pengrajin. Ada yang mengerjakan bagian kepala, membuat senjata, serta pernak-pernik perlengkapan lainnya. Awal mulanya saya emang dari kecil saya hobi buat kerajinan ngukir tuh memang hobi. Terus saya ketemu Pak Tony, saya menawarkan diri, Pak saya mau coba bikin ini. Ada lebih dari 10 orang yang kini bekerja menjadi pengrajin wayang potehi. Mereka memilih beralih profesi dari pekerjaan lamanya seperti kuli bangunan dan pembuat plat nomor kendaraan. Mereka merasa menjadi pengrajin wayang potehi lebih bisa memberi keuntungan. Awal mulanya bikin waktu pertama itu belum sempurna. Ini kurang gini, suruh bikin. Meskipun belum sempurna, hasil karya saya itu tetap dikasih honor sama Pak Tony, suruh belajar terus, belajar. Terus lama-kelamaan, nah itu mendekati sempurna gitu ya, sampai sekarang ini. Meski belum sepenuhnya rampung dibangun, Museum Wayang Potehi Gudo sudah menjadi rujukan bagi para peneliti, mahasiswa, juga siapa saja yang berkunjung untuk mencari tahu seluk-beluk kesenian itu. Tak hanya datang dari Indonesia, para peneliti dari Jepang dan Kanada juga pernah menimba ilmu di sini. Mereka tertarik mengetahui bagaimana wayang Cina berakulturasi dengan budaya dan adat istiadat masyarakat Jawa di Gudo. Ternyata wayang putih itu nggak kayak orang-orang nilai kayak kesenian yang terlihat eksklusif mungkin ya. Bahwasanya kalau masyarakat ingin melihat wayang putih itu dari etnis manapun itu bisa. Nggak melulu sekarang itu etnis Tionghoa, acara ritual, enggak. Sekarang itu wayang putih udah berkulturasi menjadi kesenian Indonesia ibaratnya. Malah yang menarik, dalang di wayang putih ini malah orang-orang dari etnis Jawa. Justru itu kan keunikan dari kesenian ini. Namun, usaha Tony untuk membangun Museum Wayang Potehi di Indonesia masih menemui kendala. Museum yang dibangun dari koceknya sendiri itu kini terhambat pendanaannya. Ia membutuhkan uluran tangan para donatur untuk bisa mewujudkan cita-citanya, menuntaskan pelestarian dengan mendirikan sebuah pusat studi wayang potehi. Kurangnya peminat untuk belajar karena sudah kemajuan zaman. Ada media medsos, mereka pegang HP, jangankan untuk belajar, nonton aja mereka mungkin sudah jemu. Lain kalau masa-masa saya. Jadi Potehi dulu pementasan begitu rame, Mas. Regenerasi menjadi tantangan paling sulit dihadapi Tony Harsono dan anggota komunitas Fuhean dalam melestarikan wayang potehi. Saat ini, sangat sedikit anak muda yang mau menanggap, mengapresiasi, atau sekedar datang menonton pertunjukan wayang potehi. Kurangnya peminat untuk belajar karena sudah kemajuan zaman. Ada media medsos, mereka pegang HP, jangankan untuk belajar, nonton aja mereka mungkin sudah jemu. Lain kalau masa-masa saya.
Jadi Potehi dulu pementasan begitu rame, Mas. Jadi setengah jam pementasan belum dimulai, kursi udah penuh, bahkan sampai dikasih kotak itu kalau mau nonton sukarela masukkan uang begitu. Kesenian Potehi dinilai usang dan ketinggalan zaman. Potehi ini untuk lestari kan perlu dipentaskan. Jadi kesalahannya itu di mana saya juga kurang tahu, pemainnya ini juga kurang kreatif juga bisa. Jadi mereka mainnya monoton jadi membosankan. Jadi mestinya kreasi ya, lebih modern atau apa sehingga penonton banyak tertarik. Dan pihak penonton pun jarang yang mau mentaskan. Tokoh-tokoh Tionghoa sendiri belum tentu. Kelenteng-kelenteng aja sekarang banyak yang pengurusnya yang nggak ngerti, nggak mau mentaskan. Padahal Potehi ini bisa lestari sampai hari ini karena keyakinan bahwa Potehi ini persembahan untuk dewa. Jadi dipentaskan. Ada atau tidak ada penonton dipentaskan. Nah pengurus-pengurus yang sekarang banyak yang nggak ngerti, nggak ada yang nonton, nggak dipentaskan gitu. Di komunitas Fuhean saja, hanya tersisa sedikit sekali dalang yang masih aktif. Semuanya berusia di atas 40 tahun. Regenerasi dalang pun sempat terhambat pandemi COVID-19. Pemain Potehinya mungkin dalang-dalangnya sekarang tinggal 6 orang. Kan yang senior sudah almarhum. Lah yang muda-muda ini baru tumbuh kemarin pandemi. Nggak ada pementasan, ganti pekerjaan. Seperti itu. Sejak 2018, Tony memiliki inisiatif untuk mendekatkan wayang Potehi tak hanya di komunitas Tionghoa. Ia berkeliling ke pusat-pusat keramaian seperti alun-alun untuk jemput bola, mencoba menarik minat masyarakat luas, khususnya generasi muda. Sebuah mobil box yang dimodifikasi menjadi panggung Potehi keliling atau gopot yang ia dapat dari bantuan sebuah perusahaan ini menjadi kendaraan andalan setiap kali Tony dan komunitas Fuhean berkeliling. Saya ingin memperkenalkan Potehi ini seluruh Indonesia. Kendala saya apa? Saya butuh kendaraan. Karena kita jemput bola lah ya, kita mendatangi. Karena kalau mereka mengundang, biayanya mahal gitu. Kalau kita udah keliling kan nggak terlalu mahal dan mereka mau mentaskan seperti itu. Jadi terus dibantu Pak Arianto Halim dikasih gopot ini. Dan kemarin sudah keliling, sudah sampai Jakarta, di Bandung, PPKM pulang, kesana lagi PPKM pulang seperti itu. Apa urusannya dengan si Tensan? Tak jarang, Tony menggandeng siswa-siswi sekolah untuk berlatih, membuat sebuah kolaborasi pertunjukan Potehi yang dipadukan dengan sendera tari dan drama. Ini sesuatu yang sangat luar biasa karena terus terang ini bagian dari membangun toleransi selain kita melakukan sosialisasi, mengkampanyekan kembali tentang adanya wayang Potehi di Kabupaten Jombang, tapi yang terpenting bahwa ini adalah salah satu bentuk dari akulturasi budaya. Tony juga aktif mengundang anak-anak atau remaja yang memiliki ketertarikan terhadap wayang Potehi ke kelenteng Hong San Kiong. Ia dengan telaten mau menularkan ilmu, mengajari teknik-teknik gerakan dalang wayang Potehi. Kalau kenapa suka wayang Potehi itu karena kelihatannya lucu, kok bisa main gitu tapi langsung pakai tangan, langsung digerak-gerakin pakai tangan gitu. Terus setelah itu cara bicaranya harus beda-beda gini, suaranya harus gini, oh ini yang tebal, oh ini yang kecil itu. Kadang juga ini harus, oh ini suara orang tua kayak gini, oh ini suara orang muda kayak gini. Sadar akan pentingnya media sosial untuk menyebarluaskan dan mempromosikan kesenian wayang Potehi, Tony menggandeng beragam kelompok masyarakat untuk membantunya mendigitalisasi arsip museum wayang Potehi. Ia dibantu para sukarelawan untuk mendokumentasikan dan mengunggah setiap pertunjukan wayang Potehi. Pertama tentu saja kami menggunakan sosial media ya. Kami dulu karena masih dikemas dalam bentuk yang katakanlah klasik begitu, Mas Tony tidak terlalu mengenal soal sosial media. Maka coba kami kenalkan, kami punya Facebook fanpage yang saya kira itu cukup banyak diminati. Kami bisa live di sana, kami bisa mengunggah banyak hal di situ.
Semua daya upaya selalu diusahakan Tony agar wayang potehi bisa relevan dan diterima generasi muda. Harapannya agar tongkat estafet pelestarian wayang potehi tak berhenti di generasinya saja. Kalau ada orang gila kayak gitu, kalau ada orang gila di Jombang itu yang rela mengorbankan apa saja, uangnya, hidupnya dan lain sebagainya untuk apa yang menurut dia layak untuk dipertahankan, salah satunya adalah Mas Tony. Saya melihat sendiri kan, saya melihat sendiri bagaimana ia jatuh bangun mempertahankan ini dan mencoba mengenalkan Museum Potehi ini dengan kakinya sendiri. Bagi Tony, wayang potehi tak hanya kesenian biasa, juga bukan hanya warisan dari para pendahulunya. Bagi Tony, potehi adalah hidup dan mati. Potehi adalah mata pencaharian bagi banyak orang yang bergantung kepadanya. Perkampungan, apa Robert tidak merasa takut? Apa kalau Robert tidak mengetahui? Bagi Tony, merawat potehi juga berarti merawat sejarah tentang bagaimana akulturasi pendatang Tionghoa dan Jawa melebur menjadi sebuah seni pertunjukan. Harapan saya sih kita bersama-sama ya, karena nggak mungkin saya sendiri yang melestarikan. Jadi semua mencintai juga wayang potehi, mau mementaskan seperti itu. Juga pengurus-pengurus kelenteng peduli dengan ini potehi, jadi mau mementaskan kembali di kelenteng-kelenteng sehingga pemain-pemain ini kan ada pekerjaan gitu, sehingga mereka bisa melestarikan wayang potehi.